Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua. Sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak, pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Coba kalian amati gambar tentang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Apa perbedaan yang ada? Kemudian bagaimana menyikapinya dan apa manfaat hidup rukun? Yang pertama, perbedaannya adalah mereka terdiri dari berbagai suku. Terdapat juga etnis Tionghoa. Kemudian bagaimana menyikapinya? Kita tidak boleh membeda-bedakan, tetap saling toleransi. Apa manfaat hidup rukun? Hidup akan menjadi tentram, damai, dan tidak terjadi perselisihan. Anak-anak, coba baca teks berikut. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asnah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekadar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpung gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal. Anak-anak, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Hidup rukun merupakan hidup yang saling menghargai, saling menghormati, serta saling menyayangi di antara sesama manusia. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku manusia terhadap sesamanya. Kondisi dari kehidupan yang rukun tersebut akan menimbulkan rasa bahu-membahu,
saling menolong, serta menjauhi perselisihan dan pertikaian antara sesama manusia. Kehidupan yang rukun antar sesama akan dipenuhi kedamaian dan ketentraman. Tugas kalian yang pertama, coba ceritakan pengalamanmu tentang hidup rukun di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu sebagai penerapan persatuan. Anak-anak, semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah yang menyerukan persatuan. Coba kita lihat tari lego-lego. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan-pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Coba perhatikan pola lantai berikut. Yang pertama ada pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kesannya yaitu sederhana tetapi kuat. Contohnya yaitu tari Yospan dari Papua, tari Srimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Selanjutnya ada pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Contohnya tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Ada juga pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Contohnya yaitu tari Mabadong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai dari Sumatera Barat. Sekarang tugas kalian yang kedua, tuliskan berbagai tarian, kemudian tuliskan pola tariannya. Kalian juga boleh mencoba mempraktikkan salah satu pola lantai tarian. Kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut. Anak-anak, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.